Kepada semua RC Ministry dan yang sedang melihat video PD Rabu ini, kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sekali lagi kita dapat melihat PD Rabu pada ketika ini. Sebelum kita mulai, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas peluang yang kau berikan pada kami, sehingga ketika ini Tuhan kami dapat berkumpul dan mendengarkan PD Rabu pada ketika ini Tuhan. Tuhan, bila Tuhan kau buka hati kami Tuhan, hati rohani kami Tuhan, bila Tuhan kami siap sedia Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, untuk menyanyikan lagu penyembahan-Mu Tuhan Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang menjadi penebus dan juru selamat kami telah berdoa. Amin. Seterusnya kita nyanyikan Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Na 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 na. Lagu terakhir kita nyanyikan Bersamamu. Nah, kita nyanyi lagu ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau
kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenaanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, ku lewati semua anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Salam dan salam damai bagi kita semua. Saya bersyukur karena diberi kesempatan ini untuk berkongsi berkat melalui firman Tuhan dalam sharing PD kita hari ini. Tema yang diberikan adalah percayalah dan jangan khawatir lagi, yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 6 hingga 7 menyatakan bahwa hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Apabila kita bimbang, kita sulit untuk menerima, untuk menikmati berkat-berkat dan anugerah yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita mengalami kekhawatiran apabila kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekhawatiran hadir sehingga membuatkan kita merasakan beban yang berat di dalam hati kita. Kita merasa sulit untuk melangkah dalam hidup kita dan sulit untuk menikmati hidup ini. Dan masa-masa yang berlalu kita rasa seperti sangat perlahan, dan kita tidak enjoy menikmati kehidupan kita apabila ada kekhawatiran di dalam kita. Justru itu saya ingin berkongsi kunci yang terdapat dalam firman Tuhan untuk kita dapat menikmati hidup bebas dari kekhawatiran meskipun berada di tengah badai. Dan kunci tersebut ada di dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kuncinya adalah kita haruslah tinggal di dalam Tuhan. Untuk tinggal di dalam Tuhan kita haruslah hidup dan tinggal di dalam firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 menyatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang kita perlu setiap hari dalam hidup kita. Justru itu kita perlulah merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi khawatir karena kita lupa dan lalai akan janji-janji Tuhan yang terdapat dalam firman-Nya sendiri. Pada saat kita lemah dan pada saat kita lapar, iblis mengambil kesempatan ini, coba untuk melalaikan kita, coba untuk menipu daya kita dengan meletakkan pikiran-pikiran yang jahat dalam diri kita, sehingga kita menjadi khawatir akan hari depan kita. Dalam Matius 4 ayat 1 sendiri menyatakan bahwa Yesus dicobai pada gurun
oleh iblis ketika dia lapar dan dia lemah. Karena itu di saat kita lapar, di saat kita lemah, kita perlulah mengisi kekosongan itu dengan firman Tuhan, agar iblis tidak punya ruang untuk menipu dan untuk melalaikan kita tentang janji-janji yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang sentiasa haus dan lapar akan firman Tuhan, karena dalam Matius 5 ayat 6 menyatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Untuk tinggal di dalam Tuhan adalah untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 ada menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Dan dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 pula menyatakan bahwa bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutuskan anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Pada saat kita merasakan seolah-olah hidup kita ini sangat sengsara, sangat menderita, kita merasa ragu-ragu dan khawatir akan apa yang akan jadi di masa hadapan kita, cepat-cepatlah kita berbalik kepada kasih Allah. Kasih Allah telah membuktikan bahwa kita adalah sangat berharga, karena Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk menyediakan bagi kita hari depan yang penuh harapan. Kita yang tidak layak telah dilayakkan oleh Tuhan melalui karya penebusannya di kayu salib untuk diri kita, punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Dia mau kita tahu bahwa Dia sangat mengasihi kita. Dia mau kita menerima kasih-Nya karena Dia tahu bahwa kita lemah oleh karena dosa-dosa kita, dan Dia mau menyempurnakan kita dengan kasih karunia-Nya. Dan kesimpulannya, marilah kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam firman-Nya, dan tinggal di dalam kasih-Nya, karena di luar Tuhan kita tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Dan di dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita lakukan pasti akan berhasil, karena bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan, yang Roh Tuhan yang ada di dalam, yang tinggal di dalam kita, yang bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, mendatangkan kemenangan yang luar biasa dalam hidup kita, sehingga bukan diri kita lagi yang hidup, melainkan Roh Tuhan yang hidup di dalam kita. Dan untuk mengakhiri sharing pada hari ini, mari saya bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau nyatakan Tuhan dalam hidup kami, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Engkau telah mengajar kami Tuhan untuk hidup tinggal di dalam Engkau Tuhan, untuk tinggal dalam firman-Mu Tuhan, karena firman-Mu Tuhan adalah kekuatan dalam hidup kami, dan firman-Mu Tuhan mengandung janji-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami, dan Kau juga mengajar kami untuk tetap tinggal dalam kasih-Mu Tuhan, karena kami disempurnakan Tuhan melalui kasih karunia yang telah Engkau berikan Tuhan bagi kami ya Tuhan. Kami tidak dapat hidup di luar Engkau Tuhan, karena itu kami sangat memerlukan Engkau Tuhan untuk hadir dalam hidup kami. Engkau bekerja Tuhan untuk setiap pribadi kami yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan.